Sebenarnya nggak ada jawaban benar atau salah sih, karena semua kan kembali ke kita gitu ya. Nah, saya mau bilang dulu gini teman-teman ibu bapak. Satu ya, kita tidak didesain untuk merubah siapapun dalam hidup kita. Setuju nggak? Ya. Nggak ada loh yang bisa kita rubah. Maka saat kita fokus kepada apa yang bisa kita pengaruhi, kadang-kadang kita overlapping atau kadang-kadang kita mengambil peran yang bukan peran kita gitu. Ya. Nah, saya kasih contoh sederhana begini. Contoh simpel aja. Yang bisa kita lakukan dalam hidup ini, kadang kita pengen nolong dan kadang kita merasa bahwa dengan menolong membuat dia lebih baik gitu. Misalkan. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah ketika kita melakukan itu dengan tanpa kesadaran, akhirnya jadi satu Bu Pak. Kita mengambil beban yang bukan beban kita, itu yang jadi masalah. Kita mengambil urusan yang bukan urusan kita, akhirnya overlapping, seakan-akan dipolesi, dibaluti dengan kebaikan, padahal jangan-jangan kita juga lagi merusak untuk dalam tanda petik ya, misal. Kita ngelihat bahwa orang ini kayaknya perlu ditolong, harus A, harus B, harus C, dengan sekuat tenaga maksa. Padahal di satu sisi, orang perlu mendapatkan kesulitan untuk belajar tumbuh gitu. Nah, ini satu contoh juga nih. Ada anak yang dikasih kemudahan terus sama ibu bapaknya, makanya dia nggak belajar struggle of life gitu. Akhirnya dia jadi nggak punya mental yang kuat gitu misalnya. Nah, jadi dalam perspektif ini kalau tadi Bu Anca nanya atau bilang, jangan lupa, mau itu menyakitkan, tidak menyakitkan, mengenakan, itu bukan urusan apa yang keluar dari orang lain, tapi bagaimana kita memaknai, itu yang paling penting. Karena yang selalu saya ulang-ulang, contoh-contoh. Ini saya kaitkan dulu sama si aku sejati sama aku ilusi, contoh-contoh. Teman-teman, ibu dan bapak, namaku itu aku yang sejati bukan? Bukan dong, kan? Karena namaku itu adalah nama yang ditempelkan kepada si aku, betul nggak? Iya. Oke, sekarang saya tanya, kalau orang ngejelekin nama ibu bapak, berarti lagi ngejelekin aku nggak kira-kira? Enggak. Jadi, dasar gini ya, dia kan lagi ngejelekin nama saya mah aman-aman aja kok. Betul nggak? Sehingga kalau kita sadar bahwa segala bentuk apapun yang datang ke kita tergantung bagaimana kita memaknai, satu aja, selama kita membuat diri kita damai dan tenang, karena nanti kata kuncinya adalah ketenangan itu adalah sesuatu yang menjadi kunci utama dalam menghadapi segala sesuatu, itu tergantung bagaimana kita memaknai sesuatu gitu loh. Jadi misalkan, saya berusaha menolong ini, menolong A, menolong B, itu bagus. Tapi jangan lupa, tidak ada kekuasaan kita untuk merubah siapapun, karena pada basicnya yang bisa kita lakukan hanyalah paling maksimal itu menginspirasi, udah selesai. Dan yang lebih bahaya lagi, kita kepikiran sama orang yang nggak bisa kita tolong sampai akhirnya kita merugikan diri sendiri gitu kira-kira. Kan ada 3 fase nih. Level yang paling rendah namanya egois, Bu. Egois itu baik buat aku, tapi buruk buat orang lain. Itu namanya egois. Kalau bisa jangan di sinilah. Tapi mampir-mampir bentar boleh, nggak apa-apa. Karena nggak mungkin kalau nggak mampir. Fase di tengah itu namanya altruis. Nah, ini yang banyak terjebak. Altruis itu adalah baik buat orang, tapi nggak baik buat aku. Itu yang paling banyak malah ya? Itu paling banyak. Dan itu paling menderita. Jadi orang yang altruis itu adalah orang yang pokoknya berbuat demi orang lain lebih happy, aku nggak apa-apa, orang lain lebih oke, aku nggak apa-apa. Lama-lama dia membakar dirinya untuk menghangatkan orang lain gitu. Nah, itu datang dari agama bukan tuh pacaran kayak gitu? Dari habit sih. Habit ya? Dari habit sih. Makanya kan kalau ngomongin agama, nomor 1 peliharalah dirimu dulu. Iya, benar. Iya. Baru pelihara orang lain. Iya. Sekarang kita sibuk memelihara orang lain, tapi nggak memelihara diri gitu. Pengen anaknya lebih baik, temennya lebih baik, apa? Tapi tiap hari nggak diberesin dirinya gitu. Maka nggak bijaksana gitu. Yeah. Itu makanya disebut superhero syndrome namanya. Udahlah ibu bapak, kita kan bukan Superman, udah aja ya, itu mah urusan Superman aja gitu. Even Superman juga tetap sakit hati ya gitu. Dalam tanda petik, problemnya ketika dia bisa nolong siapapun tapi dia tidak bisa menolong dirinya, tetap chaos dalam tanda petik. Iya. Nah, yang nomor 3 itu disebut fase yang namanya sadar. Sadar itu kalau dalam bahasa Quran disebut wusto, titik tengah. Konteksnya apa?
dia bijaksana dalam keluar dan ke dalam gitu. Sehingga ya balik lagi, ketika kita tahu dan sadar bahwa nomor satu adalah perbaikan di dalam, baru kita bisa memperbaiki keluar gitu. Dan ini biasanya lupa bahwa bisa jadi kita lebih ngurusin yang di luar, tapi kita lupa untuk ngurusin yang di dalam gitu. Karena nanti kita ngerti sih, yang paling lupa dan yang paling kita nggak kenali baik-baik sebenarnya diri sendiri akhirnya. Karena kita terlalu fokusnya keluar gitu. Nah, yang nomor 2, kita juga perlu untuk menyadari, ini nggak bisa kita lepas. Setiap orang akan memilih apa yang nyaman untuk dia. Nah, meskipun dipikir kita, dia nyaman gitu kayaknya nggak oke, buat dia itu oke. Dan kita nggak bisa memaksakan gitu. Makanya saya di beberapa pertemuan suka bilang bahwa, pernah dengar kalimat ini ya, lakum dinukum waliyadin. Itu kan dengan makna harfiah, agamaku, agamamu gitu kan. Tapi kalau saya mau lebih dalam lagi sedikit nih dalam pemaknaan yang lebih esensial, nyamannya untuk aku untukku, nyamannya untuk kamu ya untuk kamu. Tapi nyamanmu dan nyamanku, kita di satu kesatuan dalam konteks kita sama-sama manusia gitu. Yang bahaya, aku nyaman dengan caraku, memaksakan orang lain ngikutin kenyamananku, gitu. Dan ini kadang-kadang jadi overlapping, bukan nolong jadi maksa gitu. Dan yang nomor 3, sifat alamiah manusia paling gak suka dinasihati, maka kalau gak diminta gak usah kasih nasihat, kalau nggak diminta nggak usah melakukan. Karena kenapa? Pada dasarnya titik tengah atau wusto itu saya rasa itu yang perlu kita titik yang dijaga gitu Mas. Jadi Bu Anca, kalau tadi Bu Anca bilang saya nyamannya gini, ya itu karena bener atau salah ukurannya bukan orang lain gitu. Ibu nyaman nggak dengan itu gitu? Kan kenyamanan itu yang jadi titik tolak gitu, titik ukur gitu. Karena nggak bisa saya nyaman dengan ukuran sepatu saya, tapi saya nanya ke temen, nyaman nggak pakai ukuran saya? Nggak bisa gitu. Karena pada dasarnya tingkat kenyamanan itu nanti naik dengan level namanya tingkat kesadaran. Dan nanti itu membuat kita akan bertumbuh. Teman-teman ibu bapak, satu aja ya, kita nggak pernah bisa bikin puas siapapun. Dan kita nggak bisa bikin semua senang sama kita, puas sama kita tuh nggak bisa, udah gitu. Jadi justru kata kuncinya adalah lebih banyak memaklumi dan lebih banyak mengerti dan pas posisinya bahwa saya hadir di mana-mana sesuai dengan kebutuhan gitu. Karena nggak bisa Bu, kita adil tuh hoax sih sebenarnya. Iya, adil tuh cuman jargon-jargon aja sih sebenarnya quote and quote. Karena kalau ngomong keadilan, adilnya buat kita nggak ada yang sama gitu. Jadi nanti kita akan mengerti bahwa ketika kita melihat seapa adanya, apa sih yang bisa kita lakukan terbaik saat itu untuk siapapun di depan kita. Udah gitu sih Bu. Dan itu semua nanti akan bertumbuh dalam konteks kita akan lebih ngerti, lebih luas, dan kita akan sadar gitu bahwa ketika kita melakukan yang terbaik ya, pertama kita nggak bisa memuaskan, yang kedua kita juga nggak bisa merubah. Nah tapi memang sih teman-teman ibu bapak, kalau udah urusan orang-orang terdekat, bapernya tuh emang tinggi banget sih gitu. Udah mulai urusan pasangan, anak, udah aja. Itu akan membuat kita kadang-kadang jadi over gitu. Padahal nanti kita ngerti bahwa semua konteks apapun pasti melalui jalannya masing-masing gitu. Itu sih Bu. Jadi tetap belajar di titik tengah, tetap bijaksana dan waspada, dan yang paling terpenting lagi adalah komunikasi. Bapak ingat nggak pembahasan bahwa kita semua sudah dalam tanda petik diperangkap oleh konsep. Contoh-contoh. Ini anak, ini bukan anak, konsep nggak kira-kira? Konsep. Apalagi udah ada konsep, aku orang tua, dia anak. Konsep nggak? Konsep. Apalagi udah ada dogma, orang tua selalu benar dari anak. Konsep nggak kira-kira? Konsep. Konsep. Betul ya? Nah, apalagi udah ada konsep nih. Konsep. Ya? Pokoknya anak harus berbakti sama orang tua. Kebalik loh. Yang pengen punya anak orang tuanya. Bener nggak? Gara-gara ibu bapak saya happy-happy, saya jadi ada. Bener nggak? Kalau dia nggak happy-happy, saya nggak ada dong. Dan harus nurut sama mereka. Dan harus nurut sama mereka coba. Gara-gara ibu bapak saya happy-happy,
tapi saya harus les matematik, harus les bahasa Inggris, jadi pusing gitu. Artinya kalau kita tidak melepaskan konsep lama dengan era yang baru, pasti akan terjadi konflik gitu. Iya. Makanya salah satu PR besar, salah satunya adalah kita menghadapi siapapun kalau tanpa konsep, kita hanya akan melihat seapa adanya. Bahwa maaf banget ya, stigma ibu lebih benar dari anak itu udah jadi subconscious mind program. Tapi kalau mau fair-fairan, orang tua kenapa disebut orang tua? Karena lahir lebih dulu. Punya pengalaman iya, tapi apakah lebih baik? Belum tentu. Jadi kalau kita memandang siapapun hanya dalam konteks seapa adanya, itu kita akan lebih objektif gitu. Karena kalau udah ada konsep-konsep bahwa orang tua lah apa, wah itu akan jauh lebih berat untuk seapa adanya gitu. Gitu sih Bu. Dan kita tahu bahwa setiap siapapun pasti punya caranya sendiri, pasti punya jalannya sendiri, dan pasti punya pertumbuhannya sendiri gitu. Iya, iya. Oke.